Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Agus Rustandi, saya adalah salah satu pengajar SMA Alfa Centauri di Kota Bandung. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi kelas 11 semester pertama, yaitu tentang analisis vektor untuk kinematika. Oke, kita lihat peta konsep dari bab ini. Kinematika itu sebagaimana kalian ketahui di kelas 10 bahwa dia adalah ilmu yang mempelajari gerak tanpa melihat penyebabnya. Oke ya. Nah, kemudian bisa kita tinjau gerak benda itu ada di satu dimensi, kemudian ada juga di dua dimensi. Yang gerak satu dimensi kita sudah pelajari di kelas 10, yaitu gerak lurus. Ada dua kan, ada gerak lurus beraturan dan gerak lurus berubah beraturan. Nah, sekarang yang akan kita bahas adalah gerak dua dimensi, ya, di mana di dalamnya ada gerak parabola, kemudian gerak melingkar. Nah, bagaimana sekarang kita menyatakan besaran-besaran kinematika dalam gerak dua dimensi ini dalam bentuk vektor, baik itu posisi dan perpindahannya atau kecepatannya, di mana kecepatannya ini terdiri dari kecepatan rata-rata dan kecepatan sesaat, atau percepatannya bagaimana, baik itu percepatan rata-rata dan percepatan sesaat. Untuk memahami kinematika dua dimensi dengan analisis vektor, perlu saya ingatkan kembali tentang vektor satuan. Ya. Vektor satuan itu adalah sebuah vektor yang bernilai 1, kemudian arahnya menuju arah tertentu. Dia tidak memiliki dimensi. Untuk bidang X dan Y atau sumbu X dan Y, biasanya vektor satuannya dinyatakan dalam huruf I dan J, di mana I adalah vektor satuan arah sumbu X dan J adalah vektor satuan arah sumbu Y. Nah, besar I ini sama dengan besar J. Nah, vektor satuan biasanya disimbolkan dengan huruf, kemudian di atasnya ada tanda topi, ya, itu menunjukkan vektor satuan. Jadi kalau misalkan saya punya vektor A sama dengan 2I, nah ini maksudnya vektor A itu memiliki nilai 2, kemudian arahnya ke sumbu X, gitu ya. Kemudian kalau saya punya vektor B besarnya 3J, itu menunjukkan bahwa vektor B ini memiliki nilai 3, kemudian arahnya ke sumbu Y. Oke, besaran pertama pada gerak yaitu posisi dan perpindahan. Ya, kita akan nyatakan posisi dan perpindahan ini dalam bentuk vektor. Kita mulai dengan posisi. Nah, ini misalkan ada partikel yang bergerak di bidang XY, lintasannya yang melengkung ini lintasan partikelnya. Kemudian misalkan partikel itu melewati titik 1, ya. Nah, ketika di titik 1, maka kita bisa menyatakan posisi dia itu adalah X1, Y1. Jadi posisi di titik 1 kita bisa nyatakan dengan koordinat X1, Y1. Nah, bagaimana posisi 1 ini dinyatakan dalam bentuk vektor? Nah, posisi itu merupakan besaran vektor ditentukan dari titik acuan. Kita tinggal tarik garis dari acuan, dari sini, dari 0,0 menuju titik 1 ini. Nah, kita nyatakan dalam simbol R, ya, R1. Itu menunjukkan posisi partikel di titik 1. Kita nyatakan posisi ini dalam bentuk vektor. Nah, tadi kita sudah bahas di sebelumnya bahwa di bidang X ini dia memiliki vektor satuan I dan J. Nah, posisi di titik 1 bisa saya tuliskan dengan
X1I plus Y1J. Nah, ini vektor posisi partikel ketika di titik 1. X1 dalam arah sumbu X ditambah dengan Y1 dalam arah sumbu Y. Oke, kemudian kalau kita ingin menghitung berapa sih besar dari posisi di titik 1 ini, kan sebetulnya tinggal hitung panjang dari R1 ini. Nah, panjang R1 ini bisa kita hitung menggunakan Pitagoras kan? X1 kuadrat plus Y1 kuadrat. Jadi kalau kita diminta untuk menentukan berapa nilai dari posisi R1 ini, kita tinggal menghitungnya menggunakan Pitagoras. Jadi besar dari vektor R1 adalah X1 kuadrat plus Y1 kuadrat. Nah, kemudian kalau ditanya lagi bagaimana dengan arahnya? Karena kan vektor punya nilai juga punya arah. Nah, arah dari R1 itu arahnya kita nyatakan dalam bentuk sudut ya. Jadi dia membentuk sudut berapa derajat terhadap sumbu X. Nah, di sini yang akan kita cari adalah yang ini nih. Nah, ini sudut antara sumbu X dengan R1. Jadi arahnya dinyatakan dalam sudut. Kita akan cari sudut ini. Katakanlah theta misalkan. Nah, dari gambar bisa kita lihat bahwa theta ini bisa kita cari dengan melihat tangannya. Tangan dari R1 ini. Jadi arahnya bisa kita cari dengan menggunakan tangan theta. Dia adalah depannya Y1 dibagi dengan sampingnya X1. Ya. Oke, jadi vektor posisinya X1I plus Y1J, kemudian nilainya adalah X1 kuadrat plus Y1 kuadrat, lalu arahnya tangan theta adalah Y1X1. Selanjutnya, misalkan partikel ini kita akan nyatakan dia berada di posisi 2. Di sini nih misalnya yang warna merah. Nah, bagaimana sekarang bentuk vektor posisi di titik 2? Nah, dengan cara yang sama sebelumnya, posisi di titik 2 itu ini sama saja dengan berarti X2I plus Y2J gitu ya. Lalu besarnya gimana? Besarnya berarti R2 sama dengan akar dari X2 kuadrat plus Y2 kuadrat. Dan arah dari posisi 2 bagaimana? Pakai tangan ya, tangan theta 2 misalkan. Theta 2 yang ini nih, theta 2. Dia adalah Y2 dibagi dengan X2. Oke, itu posisi ya, vektor posisi dalam 2 dimensi. Nah, selanjutnya bagaimana dengan perpindahannya? Nah, perpindahannya kita tinggal tarik garis dari titik 1 ke titik 2 ya. Ini tolong bedakan antara perpindahan dengan jarak tempuh. Nah, yang melengkung ini adalah jarak tempuh. Misalkan simbolkan dengan S ya, kita simbolkan dengan S. Lalu yang warna hitam ini, yang pakai tanda panah itu adalah perpindahannya. Nah, besar perpindahannya, vektor perpindahannya maksud saya, delta R-nya, itu sama dengan, kita lihat ini kan vektor ya, ini R1 ditambah dengan delta R, kan sama dengan R2. Artinya berarti delta R itu adalah R2 dikurangi R1. Jadi posisi 2 dikurangi posisi 1. Nah, kemudian kalau kita masukkan R2 dan R1-nya dalam bentuk vektor yang ini,
R2-nya X2I plus Y2J, kemudian R1-nya X1I plus Y1J, maka akan diperoleh X2I tambah dengan Y2J dikurangi dengan X1I, ya, dalam kurung ini, tambah dengan Y1, Y1J. Lalu ini I dengan I, Y dengan Y. Jadi ini akan diperoleh X2 dikurangi X1 I ditambah dengan Y2 dikurangi Y1, Y1J. Atau X2 dikurangi X1 kan sama dengan delta X. Oke, delta XI plus delta YJ. Nah, itulah vektor perpindahannya. Kemudian kalau ditanya berapa besar vektor perpindahannya, ya tinggal kita hitung. Kalau dari gambar, panjang dari delta R ini yang warna hitam ini. Kalau kayak rumus, ya sama saja seperti yang posisi ya. Besarnya adalah akar dari delta X kuadrat plus delta Y kuadrat. Lalu arahnya tangan theta ini sama dengan delta Y dibagi dengan delta X. Oke, kita lihat contoh soalnya. Sebuah partikel mula-mula berada di posisi X sama dengan 2 meter, Y sama dengan 3 meter. Kemudian bergerak di bidang XY dengan lintasan sembarang. Sehingga beberapa detik kemudian partikel berada di posisi X sama dengan 10 meter, Y sama dengan 9 meter. Yang diminta adalah pertama nyatakan posisi mula-mula dan posisi akhir dalam bentuk vektor. Kemudian yang berikutnya tuliskan vektor perpindahannya, dan yang berikutnya adalah tentukan nilai perpindahannya dan arahnya. Oke, jadi benda atau partikel ini bergerak di bidang XY. Misalkan ini bidang XY-nya. Nah, misalkan ini bidang XY-nya, mula-mula dia berada di 2,3 ya. Jadi misalkan ya katakanlah di sini nih, ini 2, ini 3 sumbu Y-nya. Kemudian dia bergerak dengan lintasan sembarang gitu ya, sehingga dia ketika detik berikutnya ada di 10 dan 9 ya. Nah, misalkan di sinilah. Kurang ini ya. Nah, di sini misalkan. Jadi ini tuh dia berada di X10 dan Y9. Oke, nyatakan posisi mula-mula dan posisi akhir dalam bentuk vektor. Yang A, posisi mula-mula dan posisi akhir dalam bentuk vektor bisa kita nyatakan dengan R1 dan R2 gitu ya. R1 dan R2. Oke, R1 ini sama dengan 2 dalam arah sumbu X, berarti 2I tambah dengan 3J. R2 10I plus 9J. Jangan lupa satuannya dalam meter ya. R1 sama dengan 2I plus 3J meter. R2 10I plus 9J meter. Itu yang A. Kemudian yang B. B, tuliskan vektor perpindahannya, delta R-nya. Ya, delta R sama dengan delta XI, ya, saya tuliskan rumusnya. Delta XI plus delta YJ. Oke, ini sama dengan delta X itu selisih nilai di sumbu X. X2 kurang X1, X2-nya 10, X1-nya 2, berarti delta X-nya 8I plus delta Y-nya berarti 9 kurangi 3, 6 ya, 6J. Oke, jadi itulah vektor perpindahannya, 8I plus 6J. Kemudian yang berikutnya, C, tentukan nilai perpindahan dan arahnya. Nilai perpindahan delta R, nilainya
ini sama dengan akar dari 8 kuadrat plus 6 kuadrat. 8 kuadrat 64 tambah 6 kuadrat 36, 64 tambah 36 100, akar 100 sama dengan 10 ya. Jadi ini 10 satuannya meter, 10 meter. Kemudian yang berikutnya, selain nilainya juga ditanya arahnya. Nah, bagaimana arah perpindahan dari perpindahan ini? Arahnya kita cari menggunakan tangen ya. Tangen theta sama dengan delta Y per delta X. Delta Y-nya 6, delta X-nya 8. Jadi tangen theta sama dengan 6 per 8, atau kita sederhanakan bagi 2 ya, masing-masing bagian. Ini jadi 3, ini jadi 4. Jadi kalau saya gambarkan, nah yang ini ya, ini perpindahannya berarti dari sini ke sana, ini. Itu dia membentuk sudut tangannya itu theta gitu. Dia depannya 3, yang sampingnya 4. Tangan berapa yang hasilnya 3/4? Ini sama dengan theta ya sekitar 37 derajat. Jadi ini membentuk sudut 37 derajat. Besaran gerak berikutnya adalah kecepatan rata-rata dan kecepatan sesaat. Yang pertama kita akan nyatakan kecepatan rata-rata dalam bentuk vektor. Nah, misalkan ini yang tadi ya, partikel bergerak dengan lintasan seperti ini, kemudian ini perpindahannya delta R. Kalau misalkan partikel itu menempuh waktu dari titik 1 ke 2-nya sebesar delta T, maka kecepatan rata-ratanya itu sama saja dengan delta R dibagi dengan delta T ya. Jadi kecepatan rata-ratanya V-nya ini sama dengan delta R dibagi dengan delta T gitu. Kemudian kalau kita uraikan lebih lanjut, delta R itu kan sama dengan delta XI ya, tadi delta XI plus delta YJ. Delta XI plus delta YJ dibagi dengan delta T berarti ini ya. Nah, lalu delta X per delta T itu kan sama saja dengan kecepatan dalam arah sumbu X. Nah, gitu ya. Jadi Vxi tambah dengan delta Y dibagi dengan delta T itu Vyj. Nah, inilah vektor kecepatannya. Nah, kemudian bagaimana dengan nilainya? Nah, nilainya gampang, nilainya sama seperti sebelum-sebelumnya. Dia adalah akar dari Vx kuadrat ditambah dengan Vy kuadrat. Lalu bagaimana dengan arahnya? Arahnya tentu saja, kalau dari persamaan kan arahnya pasti searah dengan delta R-nya ya. Oke, ini bisa juga dicari tetanya. Tangen tetanya sama dengan Vy dibagi dengan Vx. Nah, sekarang bagaimana dengan vektor kecepatan sesaat? Apa yang dimaksud dengan kecepatan sesaat? Kecepatan sesaat itu adalah kecepatan pada saat tertentu, pada titik tertentu. Nah, tadi kalau kecepatan rata-rata adalah kecepatan dari satu titik ke titik yang lain ya. Kita cari delta R-nya kemudian dibagi dengan delta T. Kalau kecepatan sesaat itu misalkan kita ingin mencari berapa sih kecepatan di titik 1 atau berapa sih kecepatan di titik 2. Nah, contoh misalkan berapa sih kecepatan di titik 1. Nah, tentu untuk menentukan kecepatan di satu titik atau dimanapun juga, pada dasarnya tetap kita memerlukan perpindahan. Hanya saja mungkin perpindahannya di sini harus sangat kecil, sekecil mungkin. Jadi kalau misalkan di sini titik 2, ini saya geser sedikit ke sini gitu ya. Misalkan ini titik 2 di sini. Nah, perpindahannya kan masih besar nih, ini perpindahannya. Nah, kemudian lanjutkan lagi ke sini, ini masih besar juga. Terus sampai mendekati titik 1 untuk menentukan kecepatannya, atau sampai dekat banget, singkat banget waktunya. Nah, sampai singkat sekali itu, ini kan delta T-nya
hampir menuju 0 selisihnya antara titik 1 dengan titik 2 ini. Nah, sehingga V-nya itu sama saja dengan delta R dari titik 1 ke titik 2 yang ini, katakanlah 2 double aksin ini dibagi dengan delta T yang menuju 0 tadi. Nah, delta T yang menuju 0 tadi itu dibahasakan dalam bentuk matematika dengan limit, ya, limit delta T menuju 0. Dari siapa? Dari delta R per delta T. Atau bisa kita lihat di sini bahwa kecepatan sesaat itu adalah limit delta T menuju 0 dari kecepatan rata-ratanya. Dari kecepatan rata-ratanya. Nah, limit delta T menuju 0 dari delta R per delta T ini biasanya dalam matematika itu disebut dengan turunan atau diferensial, ya. Jadi ini dituliskan dengan dr per dt. Nah, ini dibacanya adalah turunan dari R terhadap T, turunan posisi terhadap waktu. Nanti dari sini akan menghasilkan fungsi kecepatan, ya, atau kecepatan sebagai fungsi waktu. Nah, dalam grafik kecepatan sesaat itu ini sama saja dengan garis singgung pada titik itu. Nah, ya, jadi kalau misalnya di titik 1 berarti garis singgungnya ya kira-kira yang ini. Itu kecepatan sesaat di titik 1. Kalau kecepatan sesaat di titik 2 berarti garis singgungnya di titik 2 ya kira-kira yang ini nih. Nah, gitu. Ini sedikit tentang turunan, ya, karena ada kaitannya dengan kecepatan sesaat, maka perlu saya sampaikan tentang turunan, meskipun sebetulnya nanti di matematika ada tentang turunan, ya. Jadi yang dimaksud dengan turunan itu begini. Ini misalkan saya punya fungsi Y sama dengan A T pangkat N ditambah dengan B, gitu ya. Dimana B ini adalah konstanta. Maka turunan Y terhadap T dy per dt ini sama dengan N-nya turun ke depannya, jadi N kalikan dengan A, kemudian kalikan dengan T, lalu pangkatnya turun 1. Jadi ini T pangkat N min 1. Tambah dengan, nah ini karena konstanta, bukan fungsi T, bukan fungsi waktu, maka ini tidak ada, ya, artinya turunannya 0. Kayak gitu. Contoh. Y sama dengan 2T pangkat 3 tambah 3. Maka dy per dt-nya itu sama dengan 3 kali 2 T pangkat 2 tambah 0. Ini sama dengan 6T kuadrat. Oke, itu contoh yang pertama. Contoh yang kedua. Y sama dengan 4T kuadrat plus 3T plus 2. dy per dt-nya, turunan Y terhadap waktunya, ini sama dengan 8T tambah 3 tambah 0. 8T tambah 3. Oke, contoh lagi. Y sama dengan 5T pangkat 3 tambah 2T pangkat min 1 tambah 5T. Nah, turunannya dy per dt sama dengan 3 kali 5, 15. T pangkat 2 tambah dengan 2 kali min 1. Jadi min 2, ya. Min 2. T pangkat min 1 kurangi min 1. Jadi T pangkat min 2. 2 T pangkat min 2. 2T pangkat min 2. Ini salah. Oke, tambah dengan 5. T turunan dari 5T pangkat 3 plus 2T min 1 plus 5T. Oke, kita lihat contoh soalnya. Sebuah partikel bergerak mengikuti persamaan posisi sebagai fungsi waktu, yaitu R sama dengan 2T kuadrat I plus 3T J dalam satuan SI. T
tentukan A nilai kecepatan rata-rata dari detik ke-0 sampai detik kedua, yang B nilai kecepatan pada saat T sama dengan 2 second. Oke, yang A, kecepatan rata-rata dari detik ke-0 sampai detik kedua. Kecepatan rata-rata itu sama dengan perpindahan dibagi dengan selang waktunya, delta R per delta T. Delta R-nya berarti R detik kedua dikurangi R detik ke-0 dibagi dengan delta T-nya berarti 2 kurangi 0. Nah, sekarang kita hitung dulu berapakah R detik kedua. R detik kedua adalah, tinggal masukkan 2 ke T ini. Jadi T-nya diganti dengan 2. Jadi R detik kedua adalah 2 kalikan dengan 2 kuadrat I ditambah dengan 3 kalikan 2J. Jadi ini sama dengan 2 kali 2 kuadrat 8I tambah dengan 6J. Itu R detik kedua. Sekarang R detik ke-0. R detik ke-0 berarti 2 dikalikan 0 kuadrat I tambah dengan 3 dikalikan dengan 0J. Ini sama dengan 0. Jadi delta R per delta T-nya ini menjadi sama dengan R2-nya 8I plus 6J dikurangi 0 dibagi 2. Oke, sama dengan 8I dibagi 2 jadi 4I, 6J dibagi 2 jadi 3J. Oke, itulah vektor kecepatan rata-rata 4I plus 3J. Nah, besarnya nilainya itu sama dengan akar dari 4 kuadrat plus 3 kuadrat. Sama dengan 16 tambah 9, 25 ya, akar 25, 5. Jadi kecepatan rata-ratanya bernilai 5 meter per second. Sekarang bagaimana nilai kecepatan pada saat T sama dengan 2 second? V pada detik kedua ini berapa gitu ya. Nah, tadi kita sudah bahas bahwa kecepatan pada saat tertentu itu adalah turunan dari posisi terhadap waktu. Jadi V-nya kita cari dulu persamaannya. Kita turunkan dari persamaan posisi terhadap waktu. V sama dengan dr per dt ya. Jadi ini turunan dari 2t kuadrat I plus 3tj terhadap waktu. Oke, jadi turunan dari 2t kuadrat adalah 4t pangkatnya 1 ya, turun 1, asalnya kuadrat jadi 1. Jadi ini 4ti tambah dengan 3tj. 3t diturunkan jadi 3 ya. Oke, jadi ini fungsi waktunya adalah 4ti plus 3j. Nah, sekarang tinggal kita masukkan t-nya 2 ya. Jadi v pada detik kedua adalah 4 kali 2i tambah 3j. Ini 8i tambah 3j. Itulah kecepatan pada saat detik kedua. Nah, nilainya adalah 8 kuadrat tambah 3 kuadrat. Oke, 8 kuadrat 64 tambah 9 jadi 73 ya. Akar 73 meter per second. Oke, besaran yang berikutnya adalah percepatan rata-rata dan percepatan sesaat. Untuk percepatan rata-rata, definisinya adalah perubahan kecepatan per waktu. Ya, karena 2 dimensi, maka perubahan kecepatannya untuk sumbu X dan sumbu Y. Di sini dituliskan A sama dengan delta Vx per delta Ti plus delta Vy per delta Tj. Delta Vx per delta T itu sama dengan percepatan dalam arah sumbu X. Saya ganti dengan Ax. Nah, dan begitupun delta Vy per delta T itu sama dengan Ay, gitu ya. Sehingga percepatannya bisa dituliskan dengan Axi plus Ayj. Nah, nilai percepatannya ini sama dengan
akar dari AX kuadrat plus AY kuadrat. Arah kecepatannya tangan theta sama dengan AY per AX. Kemudian kalau percepatan sesaat, dia adalah limit dari delta V per delta T. Limit delta T menuju 0 dari delta V per delta T. Oke, diuraikan delta V-nya dengan delta Vxi plus delta Vyj. Jadilah limitnya itu diganti dengan bentuk lain, yaitu turunan ya. Jadi A-nya, mohon maaf ini bukan V, ini A ya maksudnya. Jadi A-nya sama dengan dVx per del T I tambah dVy per dTj, atau turunan V terhadap T dalam arah sumbu X dan turunan V terhadap T dalam arah sumbu Y. Inilah AXI plus AYJ gitu ya.